Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti mentega yang enak, lembut banget. Kalian bisa lihat ya penampakannya seperti ini. Dan kita akan buat di saat udara seperti sekarang, dingin-dingin hujan. Ini akan menghambat proofing ya biasanya. Nah, bagaimanakah caranya agar proofing kita tuh berjalan dengan lancar? Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Siapkan susu yang hangat. Kemudian air susu bisa UHT atau susu bubuk ya, dicampur dengan air. 1 sendok makan atau 5 gram ragi instan dan 3 sendok makan gula pasir, tapi jangan dimasukkan semuanya ya. Kita masukkan setengahnya aja dulu gula pasirnya. Juga tepung terigu protein tinggi 300 gram, tidak seluruhnya kita masukkan, hanya beberapa sendok, kurang lebih 2 sendok makan, jadi nggak seluruhnya juga. Ini kita aduk dulu. Setelah diaduk tutup, kita lihat raginya aktif apa enggak ya. Nah sekarang dalam wadah lain, margarin, garam, kemudian ini sisa dari gula pasir yang tadi ya, dan 1 butir telur ukuran sedang. Ini kita aduk dulu, diaduk-aduk-aduk. Kalau udah, nih setelah 5 menit raginya juga udah aktif. Lalu kita tuangkan cairannya ke adonan telur dan margarin tadi. Dan juga masukkan tepung terigu protein tinggi. Nah, di sini Mama Eji menambahkan bread improver dan iblis blue. Kedua bahan ini akan membantu juga dalam proofing dan ketahanan roti untuk kelembutannya agak bisa lebih lama. Nih kita campurkan dulu ya. Kalau udah, ini masih tanpa mixer, kita campurkan dulu di papan kerja kurang lebih 3 menitan sampai tercampur merata. Kalau kalian mau menggunakan mixer saat ini juga boleh sih ya. Kalau ada waktu dan ini juga nggak banyak adonannya, boleh sampai 5 menit seperti itu. Nah halus ya, kalau udah halus kita bulatkan dan olesi dengan minyak sayur atau minyak goreng permukaannya. Nah di sini nih kalau udara dingin kita gunakan cara ini aja. Siapkan plastik yang bersih tentunya. Olesi bagian dalam plastik juga sedikit aja dengan minyak agar nantinya adonan gak melekat pada plastik, dan kita masukkan. Ini kita bungkus dan ikat bagian atasnya ya agar air nggak masuk. Kemudian kita siapkan air yang hangat. Jadi kehangatannya itu kurang lebih 40 derajat. Kira-kira aja suam-suam kuku ya, agak panas dikit. Kalau terlalu panas bisa tambahkan dengan air. Kan kalian bisa kira-kira tuh kok 100 derajat seperti apa. Nah jadi ini setengahnya, kurang sedikit dari 100 derajat. Jadi anget-anget gitu, anget-anget tapi cenderung panas. Istirahatkan 1 sampai 1,5 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat karena udaranya dingin ya. Jadi suhunya kurang menunjang. Nah sekarang kita siapkan untuk bahan olesan. Bahannya tadi margarin, SKM yang kita letakkan, wadahnya kita letakkan pada panci yang berisi air panas mendidih. Nah kalau ini airnya mendidih, jadi kita aduk terus sampai margarinnya meleleh. Dan kemudian masukkan atau tambahkan gula yang halus. Mama Eji gula halusnya kehabisan, jadi gula yang biasa tuh dichopper, dihaluskan. Ini untuk selai yang Mama Eji buat pada tutorial terlalu banyak. Jadi yang Mama Eji berikan ke kalian itu setengahnya dari ini. Tuh kalau udah dicolek tuh udah agak mengental ya. Sekarang kita sisihkan dulu, kita kembali lagi ke adonannya. Nah ini udah mengembang, kalian bisa lihat ukurannya udah lebih besar ya, udah mengembang. Jadi ini adalah salah satu tips agar adonan kita itu nggak terlalu lama menanti proofing, lebih dari 2 jam. Nantinya rotinya akan terasa bau ragi yang menyengat ya. Nah khusus untuk di cuaca yang dingin, karena kita tadi menunggu proofingnya lama, lebih dari 2 jam. Nanti hasil dari rotinya itu terasa asam dan berbau ragi. Nah ini udah kita potong-potong, kurang lebih ini sekitar 65 gram per piecesnya. Tapi sesuai selera kalian aja, dan kemudian kita bulatkan dulu. Kalian udah bisa lihat ya, adonannya juga sangat halus dan mulus.
semuanya kita bulatkan. Ini kita dapatkan 8 pieces. Nah, kemudian siapkan loyang yang dialasi dengan baking paper, ukurannya 20 x 16 cm. Adonan tadi kita tutup, istirahatkan 10 menitan lah ya, agar lebih mudah untuk kita bentuk seperti ini. Ambil dari urutan yang pertama dan akan kita bentuk persegi panjang, disesuaikan panjangnya dengan ukuran loyang. Kemudian tinggal kita lipat jadi 2 bagian, tekan setiap ujungnya. Nah, seperti ini, caranya sangat mudah, hasilnya sangat lembut. Oh ya, untuk loyang yang Mameji gunakan ini terlalu panjang. Ini ukurannya 24, jadi kalian gunakan 22 x 16 cm. Nanti hasilnya itu rotinya nggak terlalu merapat gitu loh. Jadi kalau kita sobek seratnya nggak terlihat nih. Ini sangat renggang sekali ya susunannya, kalian bisa lihat. Jadi bagusnya tuh kok agak sedikit rapat. Tuh masih terlihat renggang walaupun nanti sudah lebih mengembang ketika proofing. Oke, kalau udah kita istirahatkan selama 1 jam atau setidaknya udah lebih mengembang. Nih ya. Sebelumnya oven juga udah kalian panaskan terlebih dahulu 15 menit. Nah, ini akan kita olesi permukaannya dengan kuning telur ditambah sedikit dengan air susu dan minyak sayur sedikit aja. Kalau udah boleh kita beri garis dengan wijen putih ataupun wijen hitam sesuai selera biar makin cantik ya. Nah, jadi begitu. Ini kurang merapat lagi, loyangnya terlalu panjang. Kalau udah, kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit atau bisa lebih sedikit, disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Yang pasti sampai matang kecoklatan seperti ini. Ini dia hasilnya. Untuk api juga gitu ya. Kalau bagian atasnya belum terlihat kecoklatan, matikan api bawah, lanjut lagi sedikit dengan api atas seperti itu. Juga sebaliknya. Kalau bagian bawahnya belum matang dan tadi udah kita olesi dengan margarin selagi panas. Ini kita pindahkan dulu ke cooling rack agar bagian bawahnya nggak lembab ya. Nih, kalian bisa lihat cantik dan mulus walaupun tanpa menggunakan mixer. Tapi yang pasti adonan roti itu harus sampai halus dan mulus. Nah, ini ya, karena posisinya itu terlalu renggang, nggak terlalu merapat, jadi seratnya kurang terlihat, tapi bisa kalian lihat nih. Udah ada lambaian-lambaian nih, kalau disobek bagian tengahnya seratnya halus banget. Kalau dia rapet baru bisa terlihat kalau saling melekat gitu kan. Nah, kalau ini nyaris tidak terlalu bersentuhan karena loyangnya tadi terlalu panjang. Ini selagi hangat sebaiknya kita olesi dengan selai margarin tadi. Selai mentega. Nah, ini mungkin ya, coba kita tes tuh. Ada sedikit yang agak merapat, terlihat seratnya. Masih juga mencari serat. Tapi yang pasti ini udah empuk banget ya. Nih, masih juga mencari-cari serat tuh. Kalau yang merapat banget, seratnya ketika disobek itu terlihat seratnya. Nah, sekarang kita olesi dengan selai mentega. Jadi selai mentega yang Mameji buat ini terlalu banyak. Yang Mameji berikan ke kalian itu setengahnya. Resep yang Mameji berikan ke kalian setengah dari tutorial ini. Karena ini juga terlalu banyak banget menurut Mameji ya untuk satu buah roti ini. Nih, jadi kalau selagi hangat menteganya itu bisa lumer dan menyatu seperti ini. Lebih halus dan mengkilat terlihatnya. Kalian bisa lihat ini sangat lembut. Tuh, dengan olesan selai mentega yang enak banget. Coba kita gigit dulu ya. Nah, ini dia. Bisa juga
ditaburi dengan keju ataupun meses. Tinggal dikurangin aja gulanya kalau nggak mau terlalu manis. Nih, ini dia hasilnya ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.